yang dihadirkan tadi adalah atas nama Bu Niani, saksi dari penggugat. Ini beliau ada. Dalam perkara ini adalah gugatan wan prestasi, yang mana ada perjanjian antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Bu Maya sebagai penggugat klien kami, dan kemudian tergugat 1 itu adalah Marlon sebagai direktur di PT Citra Arya Guna, kemudian sebagai komisaris itu adalah Ibu Koreta. Nah, mereka telah menerima sejumlah uang yaitu 8,1 miliar dari penggugat dan dituangkan dalam perjanjian yang dijanjikan akan diberikan bagi hasil sebesar 60% dari uang tersebut. Itu pekerjaan mereka. Jadi Bu Maya ini adalah sebagai investor, ya, memberikan modal kepada mereka, akan tetapi mereka tidak melaksanakan proyek tersebut dan uang Bu Maya klien kami tidak dikembalikan. Dan itu perjanjian pada tahun 2021 ya. Nah, sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan, jangankan bagi hasilnya 60%. Uang pokoknya tidak dikembalikan kepada klien kami. Nah, proyeknya itu proyek apa? Proyek itu adalah berupa, kami tidak tahu ya, tapi dituangkan di dalam perjanjian itu pengadaan air minum, air bersih ya di Mabes Polri, di Polair Baharkam ya, Baharkam Mabes Polri yang dituangkan dalam perjanjian. Dan tadi saksi menerangkan di persidangan bahwa proyek tersebut tidak ada sampai sekarang. Tidak pernah dibuat atau memang belum selesai? Tidak pernah dibuat. Cuman hanya ada beberapa meeting, kemudian ada presentasi, tapi itu hanya presentasi karena mereka akan melakukan pekerjaan pengadaan barang tersebut. Akan tetapi tidak jadi. Total kerugiannya dalam selama 2021 ini langsung 8,1 atau beruntun? Iya, 8,1 miliar itu dirupiahkan karena uang tersebut ada berbentuk dolar Singapura dan dolar Amerika, US dollar dan rupiah. Jadi sampai saat ini tidak dikembalikan. Langsung 8,1 miliar itu? Bertahap. Bertahap tapi? Ya, bertahap. Nggak langsung 8,1? Tidak langsung, bertahap. 710 juta rupiah, kemudian ada 500 ribu Singapura, kemudian 70 ribu US dollar. Kalau dari kenapa sih awalnya bisa percaya ini? Dulu saya itu dalam keadaan susah. Saya pengen punya tabungan, pengen saya putar untuk berbisnis. Tiba-tiba teman saya, Vita Ramona, itu manajernya Kamis Daud, menawarkan saya. Setiap hari mereka datang bersama Grace Margareta yang saya tahunya dia suaminya itu pensiunan pejabat Polri. Karena saya percaya dan saya ditemui dengan Ibu Koreta di rumahnya, setiap meeting juga kita selalu di rumah Ibu Koreta dan sempat juga kita makan bareng sama suaminya. Nah di situ saya percaya. Gak mungkin saya percaya dengan Vita Ramona atau si Grace atau Marlon, siapa mereka gitu loh. Saya untuk menyerahkan uang saya segitu banyaknya. Karena saya melihat Ibu Koreta Lubis, itu kan beliau kan pejabat ya, mantan pejabat Mabes Polri. Jadi saya percaya aja. Dalam pertemuan pertama saya sudah memberi, dan untuk pertemuan kedua dalam tidak ada 1 bulan saya langsung bayar semuanya yang mereka minta. Tiba-tiba dalam perjalanan itu bisnisnya nggak ada, malah uang tidak dikembalikan. Mereka tidak bertemu dengan saya, hanya WhatsApp bilang saya malu. Mbak Vita juga menghubungi saya, Vita Ramona menghubungi saya, hanya nelfon, tidak mau ketemu saya, hanya bilang saya malu Bu Jen gitu. Nah waktu minta uang saya dia setiap hari nggak ada malunya. Kenapa sekarang jadi malu? Pas uang saya nggak dikembalikan, kemana mereka semua? Gitu, harusnya mereka kan tanggung jawab. Bisnis nggak jalan, tapi uang saya kembali. Saya nggak minta untung, modal saya
Karena ini tabungan saya dari saya zaman saya belum menikah, dari saya syuting saya kumpulin sampai sekarang duitnya udah nggak ada. Jadi payah saya dari zaman dulu, maksud saya tabungan saya untuk kelak saya nanti tua tidak mau menyusahkan suami, apalagi sekarang suami saya udah pensiun. Ya hanya itulah uang tabungan saya semuanya gitu loh. Kok mereka tega gitu loh. Dalam keadaan saya susah, ya mereka memanfaatkan saya lagi keadaan susah gitu loh. Saking susahnya waktu itu saya lagi hidup sendiri. Jadi kok jahat ya, mereka juga tahu gitu. Kok memanfaatkan orang yang sedang kesusahan. Secara ini bukan orang sembarangan. Ibu Coretta Louis, pejabat Polri, suaminya pensiunan bintang 3, dan sosialita, pernah pembawa acara TVRI, bergaulnya bagus dengan artis-artis, dengan sosialitanya. Kok kalau menurut, dan suaminya aja sekarang saya dengar juga masih banyak pekerjaan gitu loh. Kok dengan menurut mereka itu uang receh, kenapa sih gitu loh. Itu tabungan saya sendiri, hasil kerja saya syuting dari zaman dulu sampai sekarang. Ya ampun, mereka hanya cuman bayarnya malu. Makanya saya menuju bapak-bapak lo yang ini gitu loh, untuk tolong saya, ini tabungan saya, jadi payah saya dari dulu tanpa saya minta dari suami. Hanya itu. Bapak ada yang mau tambahin lagi nggak? Sejauh ini etikat baiknya mungkin ke kakak seperti apa? Tidak ada. Hanya di pengadilan gimana Pak? Iya. Jadi kami tambahkan itu kronologis yang disampaikan oleh Bu Maya dan klien kami. Nah, pada intinya kami telah melakukan gugatan. Sebelum kita daftarkan gugatan di pengadilan negeri ini, kita sudah melakukan somasi 3 kali somasi. Bahkan sebelum Bu Maya somasi juga melalui Bu Miani, karena penyerahan uang Bu Maya itu melalui Bu Miani, kemudian Bu Miani sebagai saksi tadi menyerahkan uang kepada Marlon atas perintah Coretta. Nah, tapi sampai saat ini mereka tidak ada itikat baik. Sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, ketika mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri ini, Jakarta Selatan, dengan nomor perkara 830 ya, KUH Perdata, gugatan perdata, juga ada mediasi, diberikan waktu oleh majelis hakim itu selama 30 hari. Namun mereka sekalipun tidak datang, padahal klien saya ini Bu Maya ini kooperatif, selalu hadir. Karena kita berharap ini kan penyelesaian, ya kan malu dong, ya kan? Yang dikatakan tadi suaminya bintang 3, mantan pejabat di Polri, masa cuma uang segitu tidak bisa bayar, ya? Kecuali memang tidak beretikat baik dan kemudian ada perbuatan melanggar hukum di sana nantinya. Mungkin dari fakta-fakta persidangan ini juga kami akan mengambil langkah-langkah pidana nantinya. Jadi itu yang kami lakukan. Ya kami menghimbau dari kuasa hukum kepada tergugat 1 dan tergugat 2, ya marilah ya kembalikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh klien kami, dikembalikan aja pokoknya tadi katanya. Ya, nggak usah bagi hasilnya 60%. Pokoknya saja kan begitu ya. Pokoknya saja dikembalikan karena uang tersebut adalah dari hasil tabungan Bu Maya tadi, dikumpul-kumpul, diserahkan untuk mengembangkan uangnya, tapi ternyata akhirnya mereka tidak lakukan pembayaran sampai saat ini. Artinya dari 2021 sekarang sudah 2024. Ya kalau diputarkan itu untuk usaha ayam potong saja, ayam potong ya, mungkin udah banyak untungnya. Ya Bu ya. Barangkali. Usaha dengan kekeluargaan. Ya, kekeluargaan sudah, bahkan tim kita juga Bapak Irjen Pol Abdul Ghafur, Majen TNI Edi Rate sudah datang ke sana sebagai kuasa Ibu Maya, datang ke rumah Ibu Coretta, bertemu dengan suaminya yaitu Pak Putut, dan dia janji 2 minggu akan membayar, tapi hingga saat ini tidak ada pembayaran. Alasan mungkin bisa disampaikan, mereka menyampaikan alasan tidak mau membayar hingga saat ini. Tanpa alasan apapun. Tidak ada alasan apapun, tidak ada etikat baik. Namanya Cukup ya? kemarin kan sempat juga ada Amin juga untuk ini. Gimana Bu? Saat ini sebagai apa sih Amin saat itu? Amin itu Kenapa termasuk langsung apa Amin gitu? Amin itu udah kayak adik saya sendiri. Keluarga.
seperti keluarga sendiri. Ya kayak dilihat ini dukungan saya, teman-teman saya semua udah seperti keluarga. Mereka tahu dari awalnya caranya waktu awal pendekatan Minta Ramona ke saya, mereka pun juga saksi tahu sampai perjalanan itu. Memang sebagian sudah warning gitu loh. Teteh lagi susah, teteh berani, kan? Lihat dong si Agung bisnisnya sama Loretta, bukan orang sembarangan, bukan orang main-main. Suaminya pensiunan bintang 3 di Polri. Jadi saya berani gitu loh, dan saya percaya gitu loh. Saat itu Amin kan dekat juga sama Mbak Vita, ada ini nggak coba jembatannya gitu antara Mbak dan Mbak Vita juga? Saya sih minta sama Amin ya, enggak. Si Amin cuma prihatin karena sama Mbak Vita juga deket, sama saya juga deket. Dia itu di tengah-tengah aja. Kalau bisa berdamai ya berdamai. Kalau misalnya yang salah ya, Bo ya diselesaikan gitu loh. Jangan lari gitu. Jadi kan semua membantu menyelesaikan. Bukannya semuanya cuma hanya bilang sekali doang tanpa ada pertemuan lagi, hanya bilang malu. Waktu mereka minta ngajak bisnis saya setiap hari dan meeting juga, itu datang tanpa malu. Kenapa sekarang uang saya nggak balik? Mereka bilangnya malu apa? Uang saya kemana? Saya hanya minta uang saya, tabungan saya. Tolong dong. Saya nggak minta untung lagi deh. Kalau emang bisnis saya udah nggak lancar ya udah, emang belum rezeki saya. Tapi kembalikan tabungan saya. Kalau korbannya sendiri, dari kakak sendiri kan korban nih, ada lagi nggak yang lain? Ya semoga aja ya dengan publikasi Nggak, ini yang kalau waktu ada pas yang ikut proyek itu. oh nggak ada itu Jadi saya. hanya kakak doang. Karena waktu itu saya lagi susah ya, semua Vita Ramona membawa Grace Margarita ke tempat Bu Loretta Lewis, yang di PT itu dia adalah komisaris dan direkturnya Marlon. Nah di situ Marlon dan Grace itu orang yang di Loretta. Nggak mungkin dong saya orang bawahan saya kasih uang segitu banyak. Saya memandang apa namanya Karena percaya ada sama Bu Greta. Ya. Mungkin namanya ada pesan untuk Italia dan Ibu Loretta, sampaikan apa? Iya, saya udah menganggap kalian sebenarnya orang baik. Tolong dong, kalau begini caranya, kalau kalian memanfaatkan saya waktu saya lagi susah. Kalian tahu itu tabungan saya. Kan kalian juga bukan orang sembarangan. Kalian orang berpendidikan. Kalian kan saya lihat juga bersosialisasinya bagus dengan sosialita. Saya bukan sosialita loh, gitu. Jadi tolonglah hargai tabungan saya. Saya tidak mau menyusahkan suami karena suami saya sudah pensiun dan suami saya pensiun sudah tidak ada pekerjaan yang lain, sudah benar-benar pensiun. Beda dengan suaminya Ibu Loretta Lewis. Seperti yang saya dengar juga kerjanya masih banyak ya Pak ya, gitu. Hanya itu aja yang saya dengar. Proses selanjutnya Bang.